Materi video kali ini adalah tata nama hidrokarbon dan senyawa turunan alkana. Hidrokarbon adalah materi kimia kelas 11, sedangkan senyawa turunan alkana adalah materi kimia kelas 12. Di sini penjelasannya sengaja aku gabung karena pada umumnya tata nama hidrokarbon dan senyawa turunan alkana itu sama aja. Dan juga sekalian teman-teman yang kelas 12 bisa sambil mereview pelajaran kelas 11 tentang hidrokarbon. Untuk mempelajari tata nama hidrokarbon dan senyawa turunan alkana, pertama kita pelajari dulu nama dasar senyawa berdasarkan jumlah atom C-nya. Di sini aku list dari C1 sampai C10. Nama dasar senyawa yang memiliki C1 adalah Met, C2 Et, C3 Prop, C4 But, C5 Pen, C6 Hex, C7 Hep, C8 Ok, C9 Non, dan C10 Dec. Sebenarnya senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan alkana itu ada juga yang jumlah C-nya lebih dari 10, tapi itu di materi kimia tingkat lanjut atau soal-soal olimpiade. Kalau untuk materi kimia SMA, berdasarkan buku-buku SMA yang beredar, itu cuma dari C1 sampai C10. Hidrokarbon, atau aku singkat aja dengan HC, ini berdasarkan rantainya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama siklik, yaitu hidrokarbon rantai tertutup atau melingkar, dan yang kedua adalah alifatik, yaitu hidrokarbon rantai terbuka. Nah, di sini kita bicara tentang hidrokarbon alifatik terlebih dahulu. Hidrokarbon alifatik ini tuh ada tiga, yang pertama alkana, yang kedua alkena, dan yang ketiga alkuna. Misalkan senyawa hidrokarbon jenisnya alkana memiliki jumlah C2, berarti namanya adalah etana. Karena kalau C2 itu kan nama dasarnya et, alkana jadinya etana. Tapi kalau alkena memiliki jumlah C2 namanya jadi etena, dan kalau alkuna memiliki C2 namanya jadi etuna. Nama lain untuk etena adalah etilen, dan nama lain untuk etuna adalah asetilen. Jadi biar nggak bingung ya, karena terkadang soal itu menggunakan nama etilen dan asetilen. Terus gimana cara menentukan apakah jenis hidrokarbonnya alkana, alkena, ataukah alkuna? Pertama kita bisa lihat dari rumus molekulnya. Untuk alkana, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Untuk alkena, CnH2n. Dan untuk alkuna, CnH2n min 2. Jadi jumlah C-nya itu sama ya, N, tapi untuk jumlahannya berbeda, yaitu berkurang 22. Alkana ke alkena ini berkurang 2, kemudian alkena ke alkuna juga berkurang 2. Selain dilihat dari rumus molekulnya, kita juga bisa menentukan alkana, alkena, atau alkuna dari karakter ikatannya. Nah, kalau alkana, ini ikatan antar C-nya semuanya adalah ikatan tunggal. Kalau alkena, ikatannya rangkap 2. Kemudian kalau alkuna, terdapat ikatan rangkap 3-nya. Dalam materi hidrokarbon, kita juga mengenal senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang jenuh, sedangkan alkena dan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh. Cara ngafalinnya simple, jadi kalau alkana ini kan ikatannya tunggal. Kalau kita ibaratkan orang sendirian, nah kalau sendirian kan jenuh. Alkena dan alkuna ini tuh ada rangkapnya, jadi kalau orang dia tuh ada temennya, makanya tak jenuh. Nah, jadi di antara ketiga senyawa hidrokarbon ini, alkuna ini kan yang jumlah ikatannya paling banyak nih rangkapnya, atau kalau orang kan paling banyak temennya. Berarti di antara ketiga ini yang paling tak jenuh adalah alkuna. Senyawa hidrokarbon yang memiliki dua ikatan rangkap 2 itu bukan alkena, namanya adalah alka-diena. Kemudian kalau ikatan rangkap 2-nya ada 3, namanya jadi alka-triena. Dan seterusnya. Nah, alka-diena dan alka-triena ini rumus molekulnya berbeda dengan alkena. Jadi rumus molekul yang CnH2n ini hanya khusus untuk alkena, yaitu senyawa hidrokarbon yang jumlah ikatan rangkap 2-nya cuma 1. Begitu juga dengan alkuna. Bahasan selanjutnya adalah jenis atom C atau atom karbon. Atom C terletak di golongan 4A dalam sistem periodik unsur. Artinya, atom C ini memiliki 4 elektron valensi atau 4 tangan yang dapat digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Dalam senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan alkana, kalau C-nya ini mengikat H, biasanya hanya itu nggak ditulis.
Contoh untuk senyawa pentana, pentana itu kan jumlah C-nya ada 5. Karena alkana berarti ikatannya tunggal semua. Tadi kan harusnya C memiliki 4 tangan. Nah, di struktur ini, tangannya C yang paling kanan cuma 1. Artinya, 3 tangan lain itu mengikat H. Kita tulis aja H3. Karena dalam senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan alkana, kalau nggak ditulis itu berarti C-nya mengikat H. Kemudian C yang di sebelahnya, ini kan 2 tangan udah kepake. Berarti 2 tangan lain mengikat H. Jadi di sini hanya 2. C di sini juga hanya 2, di sini hanya 2, dan yang terakhir hanya 3. Atau terkadang juga struktur hidrokarbon dan senyawa turunan alkananya digambar berupa garis seperti ini. Kalau strukturnya digambar berupa garis, maka setiap sudut atau setiap titik di garisnya itu adalah atom karbon. Kita bisa hitung, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 atom karbon. Di sini aku kasih nomor ya, ini atom karbon 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan gambar strukturnya, atom karbon yang nomor 1 ini kan hanya mengikat satu atom karbon lain, yaitu atom karbon nomor 2 yang ada di sebelah kirinya. Kemudian atom karbon yang nomor 2 di sini mengikat 3 atom karbon lain, yaitu atom karbon nomor 1, nomor 4, dan nomor 3. Kemudian atom karbon nomor 3 ini hanya mengikat satu atom karbon lain, yaitu atom karbon nomor 2. Atom karbon nomor 4 ini mengikat 2 atom karbon lain, yaitu atom karbon nomor 2 yang di sebelah kanannya, dan atom karbon nomor 5 yang di sebelah kirinya. Dan yang terakhir, atom karbon nomor 5 ini hanya mengikat satu atom karbon, yaitu atom karbon nomor 4. Nah, jenis atom karbon ini ditentukan berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat. Kita mengenal 4 jenis atom karbon. Yang pertama, atom karbon primer, jika atom karbonnya mengikat satu atom karbon lain. Yang kedua, atom karbon sekunder, jika atom karbonnya mengikat 2 atom karbon lain. Yang ketiga, atom C tersier, jika atom karbonnya mengikat 3 atom karbon lain. Yang keempat adalah atom karbon kuaterner, jika atom karbonnya mengikat 4 atom karbon lain. Dari atom karbon yang sudah kita data tadi, kita bisa menentukan jenis atom karbonnya. Atom karbon nomor 1 ini kan hanya mengikat satu atom karbon lain. Jadi atom karbon nomor 1 merupakan atom karbon primer. Kemudian atom karbon nomor 2 merupakan atom karbon tersier. Atom karbon nomor 3 merupakan atom karbon primer. Yang nomor 4 merupakan atom karbon sekunder. Dan yang nomor 5 merupakan atom karbon primer. Jadi struktur ini tidak memiliki atom karbon kuaterner. Oke, sekarang masuk ke pembahasan urutan tata nama hidrokarbon dan senyawa turunan alkana. Di sini aku kasih penjelasan kecuali ester dan ether. Karena ester dan ether ini memiliki bentuk penamaannya sendiri yang akan dijelaskan di bagiannya masing-masing. Urutan tata nama dimulai dari yang pertama adalah nomor cabang, yang kedua adalah nama cabang, yang ketiga adalah nomor ikatan rangkap atau gugus fungsi, dan yang terakhir adalah rantai induk. Di sini aku kasih atau nomor ikatan rangkap atau gugus fungsi. Jika suatu senyawa itu memiliki ikatan rangkap, berarti urutan setelah nama cabang adalah nomor ikatan rangkap. Tapi kalau senyawanya memiliki gugus fungsi, berarti urutan setelah nama cabang adalah nomor gugus fungsi. Gugus fungsi di sini bisa berupa halogen disimbolkan dengan X, bisa juga alkohol atau OH, dan lain-lain. Ini nanti dijelaskan di senyawa turunan alkana. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu dari urutan tata nama ini, dimulai dari rantai induk. Rantai induk senyawa hidrokarbon atau senyawa turunan alkana adalah rantai terpanjang yang memiliki cabang paling banyak. Rantai terpanjang ini maksudnya jumlah C paling banyak. Untuk menentukan rantai induknya, kita ambil satu kali tarikan garis yang memiliki C paling banyak. Contohnya untuk struktur senyawa berikut. Kita ambil satu kali tarikan garis. Nah, ini kan jumlah C-nya 5. Tapi kalau kita ambil tarikan garis dari atas ke bawah, jumlah C-nya juga 5. Kemudian kalau kita ambil garis dari atas ke bawah, kemudian ke kanan, ini jumlah C-nya juga 5. Nah, kalau ada beberapa kemungkinan seperti ini, kita lihat cabangnya. Kemungkinan yang pertama, ini kita gambar satu persatu biar jelas. Ini kan tadi rantai induknya yang atas gini kan.
Nah, rantai C di luar rantai induk itu disebut cabang. Kalau kita ambil rantai induknya seperti ini, berarti ada satu cabang. Kemungkinan yang kedua, rantai induknya kan dari atas ke bawah. Kalau rantai induknya kita ambil dari atas ke bawah, jumlah cabangnya ada 2. 1, 2. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga, ini kan dari atas ke bawah terus ke kanan. Ini nggak masalah ya, soalnya kan tetap satu kali tarikan garis. Nah, kalau kita ambil rantai induknya seperti ini, berarti cabangnya juga ada 2. Jika terdapat 2 struktur senyawa yang jumlah C dalam rantai induknya itu sama, kemudian jumlah cabangnya sama, maka nama senyawanya itu pasti sama. Jadi, struktur yang nomor 2 dan nomor 3 ini tuh memiliki nama yang sama, walaupun garis rantai induknya beda. Soalnya kan jumlah C dalam rantai induknya sama, kemudian jumlah cabangnya sama. Yang salah itu rantai induk nomor 1, karena pengertian rantai induk tadi, rantai terpanjang yang memiliki cabang paling banyak. Dari 3 kemungkinan kan yang kemungkinan pertama ini cabangnya cuma 1. Berarti yang 1 salah, yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini namanya sama ya, cuman gambar rantai induknya aja yang beda. Penjelasan selanjutnya adalah nama cabang. Nama cabang senyawa hidrokarbon atau turunan alkana itu disebut alkil, yaitu nama dasar atom C-nya diberi akhiran il. Contoh, misalkan ini tuh rantai induk. Kemudian di sini ada cabang yang jumlah C-nya 1. Kalau C1 kan nama dasarnya met, karena jadi cabang namanya jadi metil. Contoh yang kedua, misalkan ini rantai induk, di sini ada cabang metil, ini ada cabang metil, maka namanya adalah dimetil atau 2 cabang metil. Ini bukan etil ya, walaupun jumlah C-nya 2. Kalau etil itu C-nya 2 harus nyambung jadi 1. Contohnya, misalkan ini rantai induk. Kemudian di sini ada 2C nyambung jadi 1. Ini baru disebut etil. Jika dalam senyawa hidrokarbon atau senyawa turunan alkana terdapat lebih dari 1 cabang, maka urutan penamaannya itu harus diurut abjad. Contohnya gini, ini rantai induk. Kemudian di sini ada cabang metil dan ada cabang etil. Nah, yang disebut duluan itu adalah cabang etil, karena kan awalan hurufnya etil itu lebih dulu dibanding awalan hurufnya metil. Jadi di sini etil, baru metil. Kemudian kalau misalkan ini rantai induk, di sini tuh ada cabang metil, kemudian ada cabang etil. Ini kan kalau ada 2 metil namanya jadi dimetil. Tapi yang kita urutkan abjad itu bukan dimetilnya, melainkan metilnya. Karena di ini hanya menunjukkan awalan jumlah, bahwa metilnya tuh ada 2. Tetap aja di sini ditulis etil dulu, baru dimetil. Awalan jumlah itu tidak mempengaruhi pengurutan ya. Kalau misalnya ada 3 metil berarti namanya trimetil dan seterusnya. Untuk cabang yang memiliki jumlah atom karbon lebih dari 2 seperti nomor 4 sampai nomor 6, kita tidak bisa langsung memberi nama cabangnya berdasarkan jumlah atom karbon kemudian diberi akhiran il, melainkan kita harus lihat rantai dari cabangnya. Nah, di sini ini bisa dimisalkan sebagai tali rantai induknya. Kalau rantai cabangnya ini 1 kali tarikan garis dari tali rantai induknya, kita bisa langsung menamakan sesuai dengan jumlah C-nya. Ini kan jumlah C-nya 3, berarti nama dasarnya prop, karena jadi cabang, namanya jadi propil. Kemudian contoh yang nomor 5, ini tali rantai induknya. Ternyata rantai karbon cabangnya ini 1 kali tarikan garis juga dari tali rantai induknya. Jadi kita bisa menggunakan nama dasar atom C-nya, karena 4 berarti namanya butil. Tapi untuk nomor 6, ini kan tali dari rantai induknya. Ternyata rantai karbonnya itu tidak 1 kali tarikan garis dari rantai induknya. Jadi misalkan aku tarik 1 kali tarikan garis, ini kan ada sisa yang nggak kena garis kan. Nah, di sini kita nggak bisa menggunakan nama dasar atom C yang diberi akhiran il. Di sini nanti kita menggunakan rantai alkil khusus, yang aku jelaskan kemudian. Ini adalah rantai alkil khusus yang pertama. X di sini bisa berupa rantai induk, kalau senyawanya adalah senyawa hidrokarbon, dan X juga dapat menjadi gugus fungsi, kalau senyawa ini adalah senyawa turunan alkana. Rantai alkil khusus itu jarang digunakan dalam penamaan senyawa hidrokarbon. Yang paling sering adalah digunakan dalam penamaan senyawa turunan alkana. Rantai alkil seperti ini disebut sekunder alkil.
Di sini titik-titik artinya jumlah C-nya bisa lebih dari 4. Nah, kalau jumlah C-nya 4 seperti contoh ini, namanya jadi sekunder butil. Yang kita perhatikan adalah karakteristik atau jenis C yang mengikat X-nya. Nah, di sini kan C yang mengikat X adalah C sekunder, karena C ini mengikat dua atom C lain. Oleh karena itu, namanya adalah sekunder alkil. Untuk nama alkilnya, tinggal disesuaikan aja dengan jumlah C yang terdapat dalam senyawanya. Yang jelas, C yang mengikat X itu harus merupakan C sekunder, baru namanya sekunder alkil. Rantai alkil khusus yang kedua, ini adalah tersier alkil. Karena di sini jumlah C-nya 4, namanya menjadi tersier butil. Sama seperti contoh yang pertama, ini C-nya bisa lebih, jadi nama alkilnya tinggal disesuaikan dengan jumlah C yang ada dalam senyawanya. Yang kita perhatikan adalah jenis C yang mengikat X. C yang mengikat X di sini itu kan mengikat 3 atom C lain. Jadi C yang mengikat X adalah C tersier. Oleh karena itu, namanya adalah tersier alkil. Contoh rantai alkil khusus yang ketiga, kalau C yang mengikat X pada rantai alkilnya itu adalah C primer, kita nggak bisa menggunakan penamaan berdasarkan jenis atom C seperti contoh sebelumnya. Di sini ketentuannya, C yang mengikat X disebut C bagian depan. Jadi lawannya adalah C belakang. Nah, kita lihat ini kan di contohnya C yang mengikat X, ini kan berarti C yang di sini. Ini adalah C bagian depan. Berarti lawannya yang paling kiri ini adalah C bagian belakang. Di sini untuk contoh yang kedua ini C depan, ini C belakang. Jika posisinya seperti ini, di mana C nomor 2 dari belakang, berarti kan untuk yang contoh pertama adalah C ini ya. C nomor 2 dari belakang mengikat cabang metil, itu adalah posisi iso. Jadi ini disebut isoalkil. Untuk contoh yang kedua juga sama, ini kan C belakang. C nomor 2 dari belakang berarti kan C yang ini. Mengikat metil, berarti ini adalah posisi iso juga. Untuk alkilnya apa, tinggal kita sesuaikan dengan jumlah C yang ada. Untuk contoh yang pertama, karena jumlah C dalam senyawanya 4, berarti ini adalah isobutil. Untuk contoh yang kedua, karena jumlah C dalam senyawanya ada 5, berarti namanya adalah isopentil, atau lazimnya disebut isoamil. Jadi alkil kalau 5 itu bisa disebut pentil, bisa disebut amil. Yang sering sih yang amil. Cara ingetnya gampang, 5 kalau dibalikan amil. Dan ini C-nya bisa lebih ya, karakteristiknya adalah C nomor 2 dari belakang mengikat metil, itu adalah posisi iso. Rantai alkil khusus selanjutnya ini memiliki dua nama. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat jenis C yang mengikat X, ini kan C sekunder. Karena C ini mengikat dua atom C lain. Berarti namanya sekunder propil. Selain itu, bisa juga kita beri nama berdasarkan aturan isopropil tadi. Ini kan C yang mengikat X adalah C depan. Berarti di sini adalah C depan. Dan ini adalah C belakang. Nomor 2 dari C belakang, berarti C depan ini, mengikat metil. Ini kan memenuhi aturan iso, jadi bisa juga disebut isoalkil. Karena jumlah C-nya 3, namanya isopropil. Tapi di buku-buku dan di soal-soal yang aku lihat itu yang digunakan adalah isopropil yang lazim, bukan sekunder propil. Rantai alkil khusus yang terakhir, pertama kita review dulu untuk rantai alkil di contoh pertama. Ini kan tersier alkil. Lebih tepatnya karena jumlahnya 4 adalah tersier butil. Karena C yang mengikat X ini mengikat 3 atom C lain. Ada rantai alkil yang mirip dengan ini. Jadi sebelum ngikat X, C-nya itu ngikat C dulu, seperti contoh nomor 2. Nah ini yang contoh nomor 2 namanya neoalkil. Karena jumlah C-nya ada 5, berarti namanya adalah neoamil. Karena di sini ada nomor cabang, nomor ikatan rangkap, atau nomor gugus fungsi, maka selanjutnya kita akan bahas tentang penomoran rantai induk. Karena yang diberi nomor itu adalah C dari rantai induknya, baru setelah itu kita bisa tahu cabang, ikatan rangkap, atau gugus fungsinya itu diikat oleh C rantai induk nomor berapa.
Penomoran rantai induk ini dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi, ikatan rangkap, cabang. Nomor di sini merupakan urutan prioritasnya. Jadi misalkan dalam suatu senyawa hidrokarbon terdapat gugus fungsi dan cabang. Cabang ini alkil ya. Berarti penomorannya itu dimulai dari gugus fungsi. Karena gugus fungsi di sini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada cabang. Jadi lebih diutamakan. Kemudian misalkan dalam suatu senyawa hidrokarbon terdapat ikatan rangkap dan cabang. Berarti penomorannya itu dimulai dari ikatan rangkap karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding cabang. Kemudian kalau ada senyawa lagi yang tidak memiliki gugus fungsi dan juga tidak memiliki ikatan rangkap, ya udah langsung aja penomorannya dari C yang terdekat dengan cabang. Kalau misalkan ada 2 cabang, berarti yang terdekat dengan cabang yang paling banyak C-nya. Ini ada 2 contoh struktur hidrokarbon, kita tentukan dulu rantai induknya. Jadi untuk contoh yang pertama kan rantai induknya bisa lurus aja ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, rantai induknya juga bisa lurus. Ini jumlah C paling banyak. Di contoh yang pertama, penomoran ini dimulai dari kanan, karena kan C yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, di sini tuh ada gugus fungsi dan alkil atau cabang metil. Jadi udah nomor 1 dari kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk contoh yang kedua, kalau misalkan kita lihat dari kanan, ini kan 1, 2, 3 ada gugus fungsi. Kalau dari kiri, 1, 2, 3 ada gugus fungsi. Jadi posisi gugus fungsinya itu sama aja dari kanan ataupun dari kiri. Kemudian kita lihat cabang. Nah, cabang yang di sebelah kanan ini kan lebih banyak nih. Ada 2 cabang metil, sedangkan yang di kiri cuma ada 1 cabang metil. Berarti yang kanan yang menang. Artinya penomoran untuk contoh nomor 2 ini dimulai dari kanan. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu ya untuk menentukan penomoran dari rantai induknya.